Shalom, selamat sore saudara-saudara. Hari ini saya ingin berbicara tentang damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Ya, damai sejahtera berarti kehidupan yang tenang, tentram, sejahtera, bukan cuek, tapi peduli kepada orang lain, peduli kepada orang-orang yang menderita, perhatian, damai sejahtera, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara, kenyataannya gimana? Dunia ini kan tidak damai sejahtera, saudara. Makin kaya, ya, makin mewah, iya, makin maju, iya. Tapi di samping itu juga dunia makin tidak damai sejahtera. Kemajuan, kekayaan, kemewahan tidak membuat orang menjadi damai sejahtera. Buktinya apa? Yang pertama, kalau kita bilang soal damai sejahtera, itu kan di keluarga. Keluarga damai sejahtera enggak? Rasanya sekarang ini, saudara, tidak damai sejahtera. Kenapa? Perselingkuhan makin banyak. Kenapa berselingkuh? Karena tidak senang, tidak damai sejahtera dengan pasangan hidupnya. Banyak keluarga yang hidup dalam perselingkuhan, suami berselingkuh, istri berselingkuh, tapi mereka masih utuh sebagai keluarga, sama-sama tahu. Tapi juga angka perceraian juga meningkat, saudara. Setiap tahun angka perceraian itu makin meningkat. Dan lucunya, di kalangan berpendidikan, yang ingin bercerai justru pihak perempuan. Angka perceraian meningkat, sangat meningkat. Kalau saudara mau, gampang cari beritanya di Google. Ya, di situ ada angka perceraian di Kabupaten Indramayu, itu 50% dari perkawinan berakhir dengan perceraian. Saudara bisa cari itu di Google. Kenapa bercerai? Tidak damai sejahtera. Sebenarnya tidak bahagia, ya betul. Tidak bahagia berarti tidak damai sejahtera. Kejahatan juga meningkat, saudara. Orang miskin melakukan kejahatan, orang kaya melakukan kejahatan, orang yang tidak pintar melakukan kejahatan, orang yang pintar melakukan kejahatan, orang yang tidak punya jabatan melakukan kejahatan, orang yang punya jabatan tinggi pun melakukan kejahatan. Ya, mencuri, ya terutama mencuri, ya, korupsi. Kenapa? Tidak damai sejahtera. Saudara, ini semua disebabkan karena dosa, ya kan? Dosa. Dunia ini menjadi tidak nyaman, tidak ada kepastian, ya, goyah. Secara apa saja goyah, ya. Kehidupan sosial goyah, ekonomi goyah, keamanan goyah, dan sebagainya. Dunia ini goyah. Keadaan dunia yang seperti ini menyebabkan orang jadi gelisah, jadi gentar, tidak ada pegangan, ya, jadi khawatir. Orang punya tabungan, asuransi, kan itu untuk jaminan masa yang akan datang. Itu bagus, tapi toh tidak melenyapkan rasa khawatir, tidak melenyapkan kegelisahan, tidak melenyapkan kegentaran. Satu-satunya jalan, ya datang kepada Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Tuhan Yesus bilang, jangan gelisah, jangan gentar hatimu, jangan khawatir. Kalau begitu, caranya gimana? Berdoalah. Orang Kristen berdoa. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Jangan khawatir gimana? Ya serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, toh. Kan di dalam 1 Petrus dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kalau kita kekurangan, khawatir, taruh di tangan Tuhan. Tuhan peliharakan. Berkelimpahan, taruh di tangan Tuhan. Tuhan memeliharakan. Kita tidak khawatir, ya. Berdoa, nyatakan segala keinginanmu. Memang Tuhan memberikan kepada kita segala yang kita perlukan. Tapi saudara-saudara, Tuhan juga memberikan keluasan kepada kita. Nyatakan segala keinginanmu.
Tuhan mendengar keinginan kita. Tuhan memperhatikan keinginan kita. Ya. Beberapa kali Tuhan bertanya kepada orang yang datang minta tolong kepada Tuhan Yesus, kamu ingin apa? Bartimeus bilang, aku ingin melihat. Orang kusta bilang, aku ingin tahir. Ya, Tuhan menjawab keinginan kita. Kalau keinginan kita salah, Tuhan meluruskan keinginan yang salah. Kalau kita peka pada pimpinan Tuhan. Jadi, berdoalah. Cerita sama Tuhan. Semua keinginan saudara. Curhatlah kepada Tuhan. Jangan curhat di status ya. Jangan curhat di status WA. Dan yang kemudian dikatakan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir tentang apapun juga. Berdoa dan mintalah semua keperluanmu kepada Allah. Dan bila kamu berdoa, jangan lupa mengucap syukur. Bersyukurlah, saudara. Bersyukurlah. Susah bersyukur. Sebab apa? Saudara menghadapinya bersama dengan Tuhan. Ya toh? Sakit. Ya bersyukur. Sebab apa? Kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. Di dunia sana, di luar Tuhan, orang juga sakit, orang juga menderita. Mereka menghadapinya sendiri. Lalu banyak lari ke kuasa-kuasa kegelapan, lalu menghadapi masalahnya bersama dengan setan. Tapi kita beda, saudara. Ada Tuhan bersama dengan kita. Kita menghadapi semua perkara bersama dengan Tuhan. Bersyukurlah. Saudara, saya sudah tua. Beberapa kali saya mengalami masalah-masalah berat, dan saya berseru-seru kepada Tuhan. Dan setiap kali, ya, Tuhan mengingatkan firman-Nya tertulis dalam kitab Ratapan. Ia dekat tatkala aku berseru kepadanya. Dan ia berkata, ini aku, jangan takut. Dihadapi bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, kalau hal-hal ini saudara lakukan, ya, serahkan, ceritakan pada Tuhan segala khawatirmu, buka segala keinginanmu, hadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan, bersyukurlah. Bersama Tuhan kita bisa, maka dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, damai sejahtera melampaui sekalian akal. Maksudnya apa? Ya, keadaan itu tidak mungkin kan, misalnya gitu ya. Ada satu keadaan yang tidak mungkin kan orang untuk damai sejahtera, tapi kita bisa tetap damai sejahtera di dalam Tuhan. Tidak panik, dihadapi bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya, ya, saya percaya, dulu saya muda, sekarang tua, menghadapi bersama Tuhan membawa kita kepada kemenangan, damai sejahtera yang melampaui sekalian akal ada dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Amin.